Dan di atasnya lagi, tepat di bawah pohon besar, ada sosok hitam tinggi besar, lebih dari satu, memperhatikan kita dengan sorot matanya yang berwarna merah. Sepanjang kanan dan kiri jalan turun, kita masih diikuti belasan anak-anak yang berwajah pucat, dan tepat di belakang Robi, nenek-nenek tadi masih mengikuti kami. Setelah sampai di perbatasan saat mendekati New Selo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Urban Mystery. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah cerita yang berada di web urbanhikers.id yang bernarasumber Ade Nesta. Ia menceritakan saat mendaki di Gunung Merapi. Bagaimana ceritanya? Langsung aja. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2016, sekitar bulan November lalu. Berawal dari ajakan gue ke sobat-sobat, yaitu ada Cipto, Oleh, dan Sandi, buat kopdar, singkatan dari kopi darat, bahasa gaul dari ketemuan. Sekedar informasi, gue kenal mereka waktu bareng-bareng naik ke Papandayan. Sepulangnya dari Papandayan, kami sudah gak pernah berkabar lagi. Ya, sesekali chat via WhatsApp. Oke, kembali ke awal. Jadi, kopdar saat itu bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, sekalian mengenang cerita-cerita konyol di Papandayan kala itu. Kopdar kami ditentukan di warkop dekat rumah gua. Di tengah-tengah obrolan, Cipto kemudian berceletuk, "Woi, kita naik gunung lagi nyok ah. Udah setahun lebih gak kemana-mana. Udah gatel nih kaki," ujarnya. Pas banget. Baru gue pengen ngajakin lo pada. Ya udah ayo. Mau kemana kita? Tanya saya balik. Merapi yuk. Penasaran gue sama gunung itu, saran si Cipto. Usut punya usut, ternyata doi cuma sampai Jogja, itu juga gak ke Merapi. Mau kapan nih? Jangan Desember dah, rame pasti liburan akhir tahun, tanya si Oleh. Januari pada bisa. Pas tuh tanggal merah Sabtunya. Jumat gue mau minta cuti dah, saran saya. Kebetulan gue liburnya cuma hari Minggu. Jadi kalau ada tanggal merah di hari Sabtu, gue girang banget. Jadi, ujar yang lain berbarengan. Ayo buruan, lo ke Alfa dah sekarang. Gak usah lama-lama, nanti gak kebagian tiketnya, seloroh Cipto. Nafsu bener, belum pada gajian coy. Nanti aja sekalian gue cari personil lain.
kali ada yang minat, lumayan kan, biar rame. Oks, ujar saya. Dan fix lah, hari itu kami tentuin tanggal keberangkatannya, yaitu Jumat 27 Januari 2017. Ceritanya, 2 orang sobat kantor gua ada yang berniat ikut. Di hari-hari yang udah mepet, ternyata sekonyong-konyong mereka malah ngebatalin saat H-7. H-7 kami kopdar lagi. Kami semakin semangat dan gua semakin mules, dimana deg-degan dan antusias bergabung menjadi satu. Di sana kami mulai membagi tugas untuk membawa perlengkapan dan logistik. Mendekati hari H, Cipto WA gua dan bilang kalau kawan rumahnya mau ikut ke Merapi dan mau gantiin tiket kawan gua yang di cancel itu. Wow, oke, lumayan lah, nambah 1 personil. 27 Januari, kereta berangkat pukul 3 sore. Pukul 1 gua mulai melengkapi apa aja barang yang belum masuk ke carrier. Saat itu juga kami saling berkabar lewat grup. Setelah nunggu 1 jam order ojol, pukul 2 akhirnya si Grab mau pick up gua. Dan gua pun pamit sama orang tua dan buru-buru samperin Grabnya. Ternyata drivernya itu cewek. Mbak, stasiun Pasar Senen ya. Sini saya yang bawa, motornya gimana? Soalnya kereta saya mau berangkat jam 3 lewat. Saya memohon ke mbak-mbaknya. Yah mbak, jangan, biar saya aja. Mau lewat mana? Tanya si Mbak Grab. Ya udah deh, yakin sampai? Ngebut ya mbak, ujar saya kepada si Mbak. Di sana hati pun sudah mulai cemas, takut terlambat. Di perjalanan drivernya bikin gua gemes bawa motornya. 40 km per jam coy. Gemes, panik, kesel, jadi satu. Bikin pengen nangis. Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, yang lain udah pada kumpul di stasiun Pasar Senen, dan gua baru sampai Kalibata. Gua sih yakin bakalan ketinggalan nih kereta. Walaupun sedikit optimis bisa ngejarnya. Pukul 3 sore lewat 22 menit gua baru sampai Pasar Senen dan fix gua ketinggalan kereta. Di situ gua sempat kecewa dan mau pulang aja. Tapi sobat-sobat gua pura-pura sedih. Gua nggak ikut dan mereka mulai support gua dari kereta supaya jangan pulang dan nerusin perjalanan. Intinya sih mereka ngarepin logistiknya, bukan guanya. Secara
Logistik sebagian gue yang bawa. Suwe juga mereka. Gue pikir-pikir udah nanggung juga sampai sini. Setelah gue puter otak, gue baru inget deket sini ada terminal Kemayoran. Lalu gue minta anterin mbak Grabnya ke terminal itu. Dan syukurlah gue dapat bus Damri keberangkatan Jakarta Jogja jam 7 malam. Akhirnya kita tentuin ketemuannya di Jogja. Pikir gua selisih 3 atau 4 jam, gak terlalu lama lah mereka nunggu gua di Jogja. Berbahagialah mereka yang di kereta. 28 Januari, singkat cerita, pukul 2 waktu Indonesia Barat, gua sampai dan kami ketemuan di seberang Pasar Gamping. Di sana Ole, Cipto, Sandi dan Robi udah ready dengan motor sewaan mereka. Di sana muka mereka pun lelah, yang setia nungguin princessnya datang. Ini dia nih orangnya yang ditunggu. Lama banget lu mbak, bocah udah pada ngantuk-ngantuk nungguin lo, gerutu si Cipto. Ya maaf dah, yang nyuruh nyusul siapa? Ujar saya sambil membela diri. Iya, ayo udah buruan ke motor, ujar si Cipto. Tanpa buang-buang waktu, kita langsung meluncur menuju ke Merapi. Dimulai perjalanan melewati Klaten, lalu Magelang, dan tiba di Boyolali pukul 4:30 sore. Saat itu gua dibonceng sama Ole, dan sepanjang jalan doi cerita kalau dari turun kereta Cipto emang gak sabaran banget ngedumelin gua mulu. Katanya bus gua lama banget gak dateng-dateng. Cuaca saat itu memang sedang mendung dan sedikit turun kabut. Sesampainya di base camp Barameru, kami mendaftarkan diri. Setelah berdoa bersama, pukul 5 sore kami mulai melakukan perjalanan dari Neusel. Ada beberapa rombongan pendaki lain yang satu perjalanan dengan kami, dan satu persatu mereka menyusul kami. Tinggallah rombongan kami yang terakhir di jalur itu. Saat itu angin besar disertai gerimis. Kami langsung segera memakai jas hujan dan menyiapkan headlamp. Dikarenakan hari mulai gelap, lalu kami melanjutkan perjalanan. Jarak pandang saat itu udah gak bisa jauh lagi karena kabut pun semakin tebal dan hujan semakin deras ditambah angin badai. Kurang lebih 1 kilometer kami berjalan.
Dan samar-samar gue melihat ada jalur kecil di sebelah kanan. Lalu gue bilang ke yang lain, bukannya ke kanan ya? Tanya saya kepada yang lain. Sama aja kok, jawab Robi. Sementara Ole dan Cipto sepertinya tidak mendengar karena mereka jalan paling depan. Kanan apa lurus nih? Tanya Sandi sambil memastikan. Tuh Cipto sama Ole udah pada duluan. Lurus aja, ikutin mereka, ujar si Robi. Batin gua saat itu bilang kalau jalur yang kami lewati itu salah. Tetapi mau gimana lagi, Cipto dan Ole udah jalan agak jauh dan kami mulai hilang dari jarak pandangan kami yang berjalan di belakangnya. Hujan makin deras dan Cipto mulai kedinginan dan menggigil sampai pipinya mati rasa. Di tengah jalur kami mulai cepat-cepat membagi tugas. Robi dan Ole bertugas menggelar jas hujan di atas kepala Cipto supaya nggak kehujanan. Sandi menyiapkan pakaian ganti dan gua mengelap punggung si Cipto dengan handuk. Setelah Cipto merasa hangat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan semakin deras, Cipto kembali menggigil. Dan kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Akhirnya kami menemukan lahan kosong di kiri jalur yang tanahnya cukup rata, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Dan kebetulan di depan sudah nggak ada jalur lagi, hanya ada pepohonan singkong. Oke, gua mulai ngerasa aneh. Sambil mendirikan tenda, ternyata ada rombongan pendaki yang personilnya itu masih remaja, usianya SMA. Ternyata salah satu teman perempuan dari mereka juga ada yang mengalami hipotermia, seperti Cipto. Saat itu rasa curiga gua tentang jalur itu seketika hilang, karena gua merasa masih ada pendaki lain yang melewati jalur itu. Beberapa anak laki-laki rombongan itu ikut membantu kami mendirikan tenda, dan kemudian kami bergantian membantu mereka. Saat itu pukul 8 malam. Kapasitas tenda cukup besar untuk 5 orang dan beberapa keril. Masih cukuplah kami masuk di dalamnya, walaupun dengan keadaan kaki yang menekuk. Setelah menyiapkan makanan,
dan perut sudah terisi, kami beristirahat sambil menunggu hujan reda. 29 Januari, pukul 12 malam, hujan sudah mulai reda. Gua mulai menyemangati yang lainnya dan mengingatkan pukul 1 untuk mulai perjalanan. Setelah packing selesai, kita kembali berdoa dan berangkat meninggalkan tempat itu. Lurus sudah jelas buntu. Kami hanya melihat satu jalur yang sedikit menanjak di sisi kanan kami, dan di tengahnya ada jalur aliran air selebar 25 cm dan dalamnya itu 20 cm. Saat itu juga kita kembali berdiskusi, ini kita kemana? Naik kah? Atau balik lagi ke jalur awal yang gue bilang tadi? Tanya saya mulai perbincangan. Jalur mana? Lewat sini aja lah, ujar Oleh. Sini aja udah. Kalau balik lagi kejauhan, Mbak, saran si Cipto. Oke, bismillah. Kami mulai mengikuti jalur yang ada di depan kami. Sekitar 300 meter dari kejauhan sebelah kanan ada 2 atau 3 orang laki-laki yang menyalahkan senternya ke arah kami. Sambil berteriak, dan kami mendengar agak samar-samar, "Woi, salah jalur." Jarak kami ke laki-laki itu sekitar 100 meter. Kami mulai mendekati suara dan pusat cahaya senter itu. Tetapi ternyata sebelah kanan kami itu jurang, dan kami saling berseberangan dengan mereka. Kami berusaha fokus dengan apa yang mereka ucapkan. Sambil berteriak, mereka bilang, "Jangan lewat jalur itu. Kalau mau turun lagi, balik lagi ke jalur awal. Nanti ambil kanan. Lewat situ bisa, tapi jauh, agak muter. Ikutin jalan aja, ambil kiri jalan." Oh my god. Seketika gua membenarkan firasat gua tentang jalur itu. "Gimana? Mau balik lagi aja?" tanya si Robi. "Ayo, balik aja. Lewat yang dibilang orang tadi aja, kita turun," saran saya. "Ah, jauh Mbak. Udah sampai sini. Kalau turun lagi ribet," ujar si Cipto yang keberatan jika harus turun lagi. "Gua sih bebas. Tapi kalau lo mau terus, ya udah," ujar si Sandi. "Jadi terus apa balik lagi? Apa mau coba terusin sekalian lihat jalurnya?" tanya saya lagi. "Ya udah, terusin aja, nanggung," tegas Cipto.
Mau bagaimana lagi? Suara terbanyak ada di jalur itu. Daripada banyak berdebat, akhirnya gua ikut mereka. Kami kembali meneruskan perjalanan lewat jalur itu. Saat itu angin semakin kencang dan jalur yang kami lalui mulai berbelok ke kiri, kemudian melewati pepohonan. Lalu 50 meter dari belokan, kami melihat ada papan berbentuk anak panah mengarah ke bawah atau ke arah kiri kami. Logikanya, panah itu seakan-akan mengarahkan kami belok kiri arah turun. Padahal ada jalur menanjak di sebelah kanan kami. Seharusnya panah itu mengarah ke jalur sebelah kanan. Saat itu jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kami belum juga sampai di pos 1. Ada panah nih, tapi ke kiri arah turun. Kanannya tanjakan. Kita kiri aja nih, ujar si Cipto. Udah, pada istirahat dulu sambil gua nyari jalur. Bentar, ujar si Oleh. Bentar. Logikanya, kalau kita ikutin panah, berarti kita turun lagi. Terus bisa jadi kita muterin di gunung. Mungkin ini yang dibilang orang tadi, katanya agak jauh perjalanannya kalau lewat sini. Kalau kita terusin, ngeri nggak keburu tok. Lagian juga kita belum tahu treknya pos 1. Belum sampai-sampai dari tadi, ujar saya. Nggak apa-apa mbak, kita coba aja. Siapa tahu sampai. Gue udah pengen cepet-cepet sampai aja nih. Dah ayolah, mumpung hujannya udah reda, gerutu si Cipto. Tapi bener juga toh, yang ada kita muter-muter ini mah jauh, ujar si Sandi. Ya udah, gua balik ke jalur tadi, lo pada tunggu sini, ujar si Oleh. Dan gak lama kemudian, Oleh kembali lagi dengan wajah sedikit panik. Entah yang lain berpendapat sama atau enggak, kayaknya kita turun aja deh. Ikutin yang jalur pertama yang orang tadi bilang, ujar si Oleh. Ngapain sih? Udah lewat sini aja, nanggung le, protes si Cipto. Benar aja kata gua, salah jalur kita, ujar saya. Ya udah, kita cari aman aja. Turun aja, ikutin Oleh, ujar si Robi. Kami pun segera turun. Walau sedikit gua lihat wajah Cipto agak kecewa. Tapi demi keselamatan kita, pilih jalan aman. Saat itu keadaan begitu hening, hanya suara gesekan pohon dari hembusan angin dan suara ranting yang terinjak oleh kami.
Yang terdengar saat itu seketika angin kencang sampai menggoyangkan pohon-pohon besar yang kami lewati. Waktu itu pukul 3 pagi. Langkah kami sedikit dipercepat dan jalur menurun kami lewati. Karena habis hujan, tanah sedikit licin dan gua pun terpleset menginjak jalur air, dan gua pun jatuh terprosok ke sisi kanan jalur. Mendarat dengan 2 tangan menahan ke tanah. Ternyata pendaratan gua kurang berhasil dan tangan kanan gua tepat di bawah jari manis menancap potekan batang pohon yang tertancap di tanah. Otomatis tangan gua bercucuran darah. Yang lain panik karena darah di tangan gua yang gak bisa berhenti menetes karena sulit mencari obat di keril dalam keadaan gelap dan jalanan yang seperti itu. Sementara gua kasih ludah untuk mengurangi keluarnya darah di tangan gua, dan gua ganjel tisu, tapi darahnya masih terus netes. Sandi pun berinisiatif menyuruh si Cipto menukar tas backpacknya dengan keril milik gua. Akhirnya gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun sedikit sulit karena tangan gua menahan tisu di antara jari. Ketika sampai di jalur yang menghubungkan tempat kami mendirikan tenda dan jalur buntu, kami ambil kiri jalan dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Pasar Bubrah. Mungkin mereka melihat kondisi gua yang payah karena menahan sakit. Di perjalanan menuju Nuselo, kami melihat jalur sedikit menanjak di arah sebelah kiri. Dan itulah jalur yang seharusnya kita lewati. Setelah sampai di perbatasan jalan tanah dan semen, entah kenapa rasa panik gua mulai hilang. Sampai Nuselo pukul jam 4 pagi, kami langsung beristirahat di warung dan bertemu para pendaki yang lainnya juga beristirahat di warung itu. Pagi harinya kami saling berbincang dengan pendaki yang di sebelah kami. Ternyata bukan kami saja yang mengurungkan niat melanjutkan perjalanan, tetapi banyak juga pendaki lain yang juga enggak meneruskan perjalanannya. Hanya sampai pos 1 lalu turun lagi karena di atas cuaca buruk. Sepulangnya kami dari Merapi, beberapa hari berselang kami berniat untuk kopdar di warkop tempat biasa. Kami berlima asik membicarakan kejadian di Merapi waktu itu
dan gua mulai membuka obrolan mengenai hal-hal aneh yang gua rasain ketika di Merapi. Gua mulai menginterogasi Oleh, dan Doi akhirnya ngaku kalau ternyata dari awal perjalanan kita tuh udah diikutin. Dari kita mulai nginjekin kaki ke jalur yang salah deket tempat kita camp. Sepanjang jalur itu, Oleh ngeliat anak-anak kecil berpakaian lusuh dan sedikit pucat. Jumlahnya lebih dari 10. Mereka berjejer di kanan dan di kiri jalan sambil memperhatikan kita lewat. Ada yang gelayutan di keril, ada yang ngikutin di belakang kita sambil bercanda. Lalu waktu sampai di jalur yang ada anak panahnya, saat Oleh pergi mencari jalur, headlamp si Oleh agak redup, dan saat Oleh mengarahkan headlampnya, di sebelah muncul seorang nenek-nenek berpakaian Jawa kuno, dan dia berbicara bahasa Jawa kromo, kata Oleh. Intinya, sebaiknya kalian cepat-cepat turun. Teman kamu ada yang ngedumel terus dari Jogja. Kalau masih nekat diterusin, salah satu dari kalian ada yang gak pulang. "Nje, Mbah," jawab Oleh. Tebakan gua bener lagi. Waktu itu Oleh emang kelihatan panik sambil nyuruh kita semua turun. Nggak sampai di situ, waktu gua jatuh dan berasa angin kenceng niup pohonan besar, Oleh nengok ke arah gua, dan di belakang gua sama Robi. Dia ngeliat nenek-nenek. Ternyata masih ngikutin kita. Dan di atasnya lagi, tepat di bawah pohon besar, ada sosok hitam tinggi besar, lebih dari satu, memperhatikan kita dengan sorot matanya yang berwarna merah. Sepanjang kanan dan kiri jalan turun, kita masih diikuti belasan anak-anak yang berwajah pucat, dan tepat di belakang Robi, nenek-nenek tadi masih mengikuti kami. Setelah sampai di perbatasan saat mendekati New Selo, lalu saat kami istirahat di warung New Selo, Cipto melihat Sandi duduk di sebelah Oleh. Waktu dipanggil-panggil, Sandi diem aja. Ternyata Sandi lagi tidur di samping Robi. Lah, terus yang duduk sopo? Sampai di Jakarta, di dalam Grab car, Cipto bilang,
dia juga ngerasa ada yang mengikuti dan merasa ketakutan. Mungkin itu ada hubungannya dengan sikap Cipto yang dari awal perjalanan selalu tidak sabaran. Sekian. Oke, segitu aja yang bisa gue bacain ceritanya. Dan sekali lagi terima kasih buat sahabat Urban yang sudah mengklik video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.